Oke, kembali lagi bersama gue di What with West dan tamu spesial Tio Nugroho yang lagi liburan. Liburan nggak sih di Bali? Iya liburan. Kerja. Hah? Liburan menghibur diri dari United sama Roma yang nggak pernah menang nih Pak. Kirain lagi dapat job banyak di Bali gitu, nggak bagi-bagi. Waduh, nggak ini sama keluarga lah. Melipir sebentar dari kesibukan. Sedap, perlu itu recharge lagi kan. Betul, Nah, betul. tapi ada postingan yang membuat kita bertanya-tanya dan kita memulai diskusi ini dari postingan Tio Nugroho soal ada isu katanya ada pemain kita yang disebut-sebut akan main di Lazio. Yang menyebar isu siapa ya? Pernah dengar isu itu nggak sih? Coba Ya, kita mau dengar betul. dulu. Kok gue nggak Itu, dengar ya? iya. Jadi sebenarnya itu kalau ditelisik tuh Bang. Jadi kemarin mencoba untuk kepo gitu. Ternyata ini kerjaan dari salah satu fans Lazio yang iseng. Astaga. Iya, jadi uh, dia kebetulan fans juga dari tim nasional Indonesia. Dia cuma punya halusinasi lah ya. Gimana caranya kalau seorang Pratama Arhan yang notabene adalah gua ngefans sama dia bisa bermain di Lazio, tim kesukaan gua. Gitu ceritanya. Nah dari situ digorenglah oleh media wartawan yang mengaku wartawan, kemudian menjadi rame. Di Italia diketawain Bang. Tapi sebetulnya masalahnya bukan itu sih. Masalahnya adalah imbasnya ke Pratama Arhan. Kasian gitu. Ketika ini pemain lagi bagus, tiba-tiba dia dapat, wah gosip nih ke Lazio. Semoga dia nggak terpengaruh dengan gosip ini ya. Bahwa memang kalau kita melihat Pratama Arhan bagus, aset bangsa. Tapi sebetulnya memang langkah ke Liga Italia kan masih jauh, Bang. Ya, Gitu. Jadi ya. maksud pesan yang di sini mungkin dari tweet yang gue bikin itu adalah semoga orang-orang nggak ngawur gitu loh. Kasihan juga nanti takutnya efeknya berimbas ke mental yang bersangkutan gitu. Kita tahu bahwa Pratama Arhan kan adalah pemain aset bangsa lah ya. Jadi harus kita jaga. Jadi asal muasalnya fansnya Lazio bikin Ya, isu dimakan sama ya, wartawan jadi berita. betul. Dan Astaga. teman-teman tifosi Italia juga sudah cross check dan Nah, dari Italia saja malah ketawa. Siapa itu Pratama Arhan? Mereka nggak tahu. emang Gitu. nggak dilihat kemungkinan status peringkat negara untuk main di liga-liga tertentu kan nggak semudah itu ya. Betul. Jadi contohnya gini Bang, seorang Eldor Shomurodov yang bagus banget bersama dengan Uzbekistan, itu aja tim hanya Genoa yang melirik gitu, awalnya. Bukan Inter, bukan Lazio, bukan Roma, bukan atau 7 besar aja enggak gitu. Jadi di sini udah kelihatan bahwa Eldor Shomurodov yang bersama dengan Uzbekistan rankingnya jauh di atas kita. Saja yang ngelirik adalah tim papan bawah di Serie A. Jadi kalau orang melihat Pratama Arhan yang baru bermain di AFF dan baru runner up gitu, maaf kata ya, pasti belum dilirik lah oleh telescouting dari mereka gitu. Bahkan seorang Egy Witan yang sudah 3 tahun atau di Eropa ibaratnya, mereka baru di level Liga Slovakia. Ya. Dan itu emang wajarnya seperti itu, jadi ada tingkatannya. Jadi pesannya itu sih Bang. Jadi gue sebenarnya pengen ngasih tahu bahwa kalian mencintai pemain, tapi jangan menjatuhkan pemain itu gitu. Kasihan juga Pratama Arhan gitu. Ya, semoga isu ini selesai di suasana euforia saja betapa Ya, pemain Indonesia itu banyak yang bagus dan layak bermain di luar negeri. Nah, itu ya. Tapi pindah tuh. kita doakan ya Bang, kita doakan bahwa Pratama Arhan akan menjadi pemain berikutnya Indonesia yang bermain di luar negeri katanya. Ini bukan gosip kalau ini. Ada yang menyangkut pautkan dengan Liga Korea karena Sintayong sudah berbicara. Kemudian ada yang juga menyangkutkan dengan Liga Slovakia karena agennya Witan juga sudah berbicara. Jadi mungkin itu bukan gosip. Ya, kayaknya sih kedengarannya akan ke situ, cuman ya bersabar Ya, sajalah, jangan menyalahi proses juga, jangan menyakiti hati klub juga gitu kan. Nah, ini ya, pertanyaan itu berkaitan tuh Tio. ya. Waktu nonton AFF kemarin, AFF 2020 yang dimulai 2021 dan diakhiri 2022 itu,
Iya betul, betul. Ada nggak Tio Nugroho melihat perbedaan nyata pemain Indonesia yang berkompetisi di luar negeri dan pemain Indonesia yang berkompetisi di dalam negeri? Ada perbedaan nyata nggak? Ada, jelas banget Bang. Jadi kalau lihat itu dari sisi mental ya. Jadi kalau terutama sisi mental sama dia punya disiplin berbeda gitu. Ketika dia bermain di luar negeri, kalau sekilas kita lihat, yang bisa gue lihat itu dia posturnya bagus. Dalam arti postur seorang atlet. Berarti dia menjaga makanan, disiplin hidupnya bagus, latihannya bagus. Sama mental. Diturunkan menit keberapa saja, atau diturunkan dalam situasi apa saja, mereka langsung menjadi pemain yang bisa nyetel. Jadi langsung bisa berkompetisi, langsung bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan tim. Biarpun dia cuma main 10 menit, ya udah. Ya, betul. Jadi itu yang terlihat sekali. Dan mental mereka itu tidak ada ketakutan, ketegangan. Semua pertandingan sama buat mereka. Lawan siapapun mereka sama. Itu sih. Kalau yang berkompetisi di liga lokal itu masih kelihatan lawan Thailand itu mukanya pucat semua Bang gitu. Padahal Thailand dalam keadaan yang tidak siap, tapi mereka memang senior semua. Iya, berarti memang dibutuhkan sebuah perubahan mental kalau untuk bermain di luar negeri ya. Nah, kalau itu kita lompat dulu ke belakang dalam sejarah ingatan Tio Nugroho dalam memantau sepak bola Indonesia. Kalau kita tanya siapa pemain Indonesia yang berkompetisi di luar negeri yang kuat dalam ingatan, kalau kita tanya langsung nama itu yang keluar. Kurniawan Julianto. Kurniawan ya. Ya, Kurus. Karena memang Kurus yang pemain Indonesia atau bahkan Asia Tenggara ya, yang bisa berkompetisi di Eropa. Karena ini mengacu kemudian pertanyaan yang kemarin itu sempat gue tanyakan juga ke Kurniawan. Menurut Tio, efektif mana mengirimkan tim berlatih di luar negeri rame-rame atau satu orang berjuang di dalam klub entah di luar negeri mana gitu? Efektif mana? Lebih bagus Indonesia saat ini balik lagi. Jadi gue sebagai pemerhati sepak bola nasional juga melihat bahwa liga kita itu masih jauh dari kata bagus, Pak. Jadi liga yang dibanggakan negara kita ini masih jauh dari kata bagus. Satu, legalitas mengenai profesional itu dipertanyakan. Tim. Kemudian sarana yang dimiliki oleh sebuah tim profesional juga dipertanyakan. Kemudian kualitas liga kita dari mulai wasit, kemudian operator, sampai pemain juga itu masih banyak kekurangan jauh dari kata profesional. Bahkan pengaturan skor menurut gue masih ada, Bang. Masih ada sampai detik ini. Masih ada. 100% masih ada. Cuman memang nggak tahu kenapa nggak ada yang mau buka gitu. Jadi kita nggak usah tutup mata, pura-pura nggak tahu lah. Ada banget. Jadi itu nggak akan maju. Jadi menurut gue kalau tadi Abang Wes nanya, lebih bagus Indonesia mengirimkan banyak pemain keluar untuk bisa seperti dalam arti itu adalah liga yang kita berikan mereka liga yang bagus. Sehingga Sintayong, pelatih nasional, akan mendapatkan pemain yang bagus, materi yang bagus ketika FIFA Matchday atau persiapan sebuah event besar. Kalau menunggu liga kita bagus, sampai kapan kalau pengurus PSSI dan orang-orang yang ingin Indonesia rusak di sepak bola itu tidak keluar? Jadi orang-orang lama juga sih, Bang, menurut saya. Gitu. Jadi tajam nih. Tajam ya, mau harus jadi gini Bang, kalau saya melihat ya, gue melihat tuh gak ada yang berani ngomong Bang. Udahlah, kita udah capek lah. Gue udah 20 tahun lebih jadi presenter Liga Indonesia jadi sepak bola gitu. Gini-gini aja gitu. Masalahnya itu tuh aja gitu. Hanya satu orang yang bagus dikelilingi 10 orang yang jahat. Mau gimana? Susah Bang. Jadi kalau kecuali satu orang jahat dikelilingi 10 orang bagus, pasti dia jadi bagus. Gitu. Pak Iwan Bule, bagus betulnya. Dia ingin mau juga sepak bola. Orang sekelilingnya Bang masih orang-orang itu juga, susah. Gitu. Kalau
menurut gue ya Bang ya, termasuk pembicaraan sama beberapa pemilik klub juga, mereka sulit nih seperti berada di dalam situasi yang sulit, maju kena mundur kena gitu. Tapi intinya sih masih pengen memajukan sepak bola. Jadi kalau tadi pertanyaan balik lagi, lebih baik Indonesia mengirimkan talenta-talenta mudanya ke luar negeri sehingga mereka berkompetisi dengan bagus. Toh nanti keuntungannya buat tim nasional kita. Kalau nunggu kompetisi sebagai tim atau individu-individu yang satu kemana nanti kumpul lagi. Bang. Jadi kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi kayak zaman Primavera ya, atau zaman waktu dikirim ke Uruguay. Kayaknya terlalu besar biayanya dan juga tidak efektif. Karena nanti ketika mereka balik lagi ke Indonesia, mereka akan tersebar ke klub-klub lain, penurunan kualitas. Lagi-lagi itu. Tapi kalau mereka berada di level Eropa perorangan, at least mereka itu sudah memiliki konsep latihan, konsep pertandingan yang lebih tinggi dari level dari Indonesia, atau bahkan dari Thailand, Malaysia, Vietnam, yang levelnya Asia Tenggara, itu akan membawa satu dampak bagus. Jadi menurut gue sih lebih bagus yang dilakukan sekarang ini. Nggak apa-apa di Liga Kasta ketiga, Liga Kasta keempat, tapi yang penting rankingnya masih jauh di atas kita. Slovakia masih jauh di atas kita, Bang, dan mereka juga ikut Piala Eropa gitu. Piala Dunia, Slovakia. Piala Dunia malah, betul. Ngalahin Italia lagi 2010. Ya, bahkan Korea itu memiliki liga yang bagus Bang. Jadi kalau dia Ansan Greeners gitu nggak usah malu biarpun level kedua. Toh ternyata Asnawi improve. Dia punya kemampuan yang jauh lebih ketika dia bermain di PSM Makassar waktu itu. Ya. Gitu. Ya. Kalau waktu itu gue tanya juga ke Kurniawan. Lucunya Kurniawan setuju. Dia bilang lebih bagus individu yang berangkat masing-masing berjuang, mereka belajar profesionalisme, perorangan, mereka belajar mengurus diri sendiri, karena kalau mereka tidak berhasil, ya mereka kan jatuh. Tapi kalau mereka berhasil mengurus diri sendiri secara profesional, mereka akan terus berkembang. Wah, gue bilang ini harusnya didengar, karena waktu itu pertanyaannya kan kita punya Garuda Select yang di luar sana, meskipun gue nggak tahu koordinasi dengan federasi masih kuat apa enggak tuh Garuda Select. Akhirnya Garuda Select kan yang jadi berkorban adalah Mola, bukan PSSI sebetulnya. Jadi kecuali kalau kayak dulu ada Bang Nirwan, Pak Nirwan Bakri mau ngeluarin duit banyak untuk Primavera, jalan. Gitu. Tapi kalau nggak ada orang-orang seperti beliau atau orang-orang itu kan nggak jalan Bang. Jadi lebih baik kenyataannya adalah ketika seperti sekarang nih agen yang bermain nggak apa-apa lah. Jadi di liga Eropa manapun nggak apa-apa, asal sekali lagi jangan Liga Asia Tenggara, percuma. Sama. Jadi sama aja gitu. Jadi maaf ya Sadil Ramdhani, jadi lebih baik kamu ke Eropa aja, jangan ke Malaysia, percuma gitu. Atau di Liga Thailand. Jadi mungkin levelnya sama, cuma mereka lebih rapi Bang. Mereka tidak ada penundaan jadwal, mereka prokes COVID-nya bagus, jadi liga jalan. Nggak ada gaji telat. Ya ini nggak apa-apa, ini untuk PSSI, untuk PT LIB biar brainstorming lah. Kalau bukan kita yang senior ngomong, bukan Bang Wes, bukan Bang Mas Anton, bukan Towel, bukan Ropan, bukan saya gitu ya. Siapa lagi yang mau ngingetin? Kalau yang muda-muda mungkin nggak berani speak up seperti ini, Bang. Ya, kadang-kadang harus punya pengetahuan dan keberanian sih untuk berbicara sesuatu yang benar itu. Nah, kembali ke topik kita tadi, Tio sudah nyebut negara-negara. Kemarin tuh gue juga diskusi sama beberapa pemain, sama beberapa sportcaster lah. Negara mana sebaiknya yang dituju oleh pemain Indonesia, dan bagusnya pemain muda ya, untuk berkompetisi supaya bisa berkembang. Kalau Tio milih negara mana? Eropa Timur. Eropa Timur. Ya, Eropa Timur. Karena Eropa Timur itu masih bisa dikatakan kita mampulah mengejar starting 11 masuk ke Eropa Timur. Jadi seperti yang dilakukan oleh adik-adik kita sekarang ini ya. Jadi Eropa Timur akan lebih menjadi pilihan gitu. Satu itu, kedua
katanya Eropa Timur tuh lebih keras Bang dalam arti persaingan. Sedangkan kita kan membutuhkan mental sebenarnya. Talenta kita yang bagus ini kalau ditempa dengan mental yang bagus akan jadi. Kalau Eropa Barat itu kalau bukan mereka rada rasis ya. Kalau bukan orang Eropa susah untuk bisa nembus. Asia itu kayaknya buat mereka, aduh, tar dulu deh kalau pilihan terakhir baru gue pakai gitu. Tapi kalau Eropa Timur masih oke. Kedua itu, ketiga juga mereka masih mau mencari pemain-pemain Asia yang murah. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Itu sih Bang. Saling menguntungkan lah ya. Betul. Tapi nanti kalau nggak menutup kemungkinan juga mereka bisa lebih ketika tampil di Liga Polandia, tampil di Liga Slovakia, tampil di Liga Ukraina atau di mana itu mereka akan bisa diambil ke siapa tahu Liga Portugal atau Liga Belgia atau Liga Belanda, itu kan sudah mulai naik level. Kalau Liga Inggris, Liga Italia atau Liga Spanyol nanti dulu lah. Kita tahu lah, sama-sama tahu itu berat. Seorang pemain tim nasional Portugal aja belum tentu bisa lolos sebagai seorang striker Liga Italia atau Liga Spanyol atau Liga Inggris. Apalagi Indonesia yang masih 160 FIFA gitu, masih jauh. Ya, peringkatnya itu belum tentu bisa main di papan atas itu kan. Bentar. Kenapa itu? Jatuh. Ya. Jatuh. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Kasihan. Kaget. Ya itu apa? Anak Bang. Gak apa-apa tapi. Kenapa? Gak apa-apa. Kaget. Ya. Kaget. Kalau kemarin tuh gue diskusi sama beberapa teman. Kita berharap kalau nggak ke Liga Divisi 2 Korea, Divisi 2 Jepang pun udah bagus buat sepak bola Indonesia, pemain kita untuk berkembang ke Liga Indonesia. Setuju nggak? Ya. Terus ada lagi yang bilang gini, kalau gue gimana? Kalau gue lebih suka ke Eropa Bang, pilihan pertama. Eropa Timur tadi ya? Ya, tetap karena memang suka nggak suka Eropa adalah tetap kiblat sepak bola dunia lah. Untuk sisi profesionalisme, kemudian disiplin mereka sebagai seorang atlet, karena nanti pada akhirnya mereka harus kenal dengan industri sepak bola yang benar. Mereka harus menjadi PR bagi diri mereka sendiri. Mereka harus menjadi pelatih, menjadi manajer untuk diri mereka sendiri, seperti yang Kurus katakan. Harus belajar sendiri gitu. Jauh dari orang tua, jauh dari rumah, dari teman-teman, tapi untuk menjadi seorang atlet profesional. Karena memang sejago-jagonya pemain, kalau dia nggak punya mental, dia homesick, itu hilang juga. Kayak biasanya kalau pemain yang merasa di sana nggak ada suku gua, malas gua ke sana, gua nggak bisa tenang. Ada yang mental seperti itu kan. Jadi itu sulit gitu Bang. Jadi menurut gua kalau pilihan Korea, Jepang adalah pilihan bagus, iya setuju. Tapi bukan pilihan pertama. Lebih baik Eropa dulu. Di Eropa, nah kalau memang di Jepang tapi J-League, boleh gitu Bang. Jadi setelah di Eropa nanti baru naik levelnya di Asia, tapi yang pertama jangan di Korea League tapi yang level 2. Percuma dong. Pak Asnawi udah di Liga 2 sekarang Korea, harusnya dia kan naik ke Liga 1-nya Jepang atau Liga 1 Korea. Jangan dari Eropa malah pilihan kedua atau Liga 2 di Asia. Cuma. Jadi menurut gue tetap Asia dulu Bang. Eropa dulu. Eropa dulu. Dan jangan Amerika Selatan lagi deh. Percuma. Beda style. Uruguay kayaknya enggak deh ya. Ketinggian kayaknya enggak berhasil. Ketinggian kali ini ya. Berhasil. Ekspektasinya dengan orang Indonesia, dengan bakat dan cara mereka hidup untuk sepak bola dengan kita kayaknya beda ya. Atau kalau Bundesliga, kan banyak tuh pemain Jepang, pemain Korea itu kayaknya ke Jepang dulu, baru ke Jerman dulu, mau Bundesliga 2, Bundesliga 1 baru tuh nyampe ke Inggris, ke Spanyol, ke Eropa, ke Italia. Siapa tahu Bundesliga 2 lumayan. Tapi cocok ya? Masalahnya sih Jepang sama Indonesia udah jauh. Masalahnya itu. Jadi kayaknya berat banget kalau orang Bundesliga juga ngelihat Indonesia, siapa ya? Indonesia yang mana ya? Taunya Bali pasti. Jadi belum sih Bang. Belum. Jadi kita harus jujur ya buat teman-teman yang
nonton acara ini, pecinta tim nasional. Sama-sama kita cinta timnas, tapi kita juga harus realistis bahwa Indonesia itu ada di 160 dunia. Level kita adalah level 3 atau 4 Liga Eropa lah, belum bisa di level kalau menurut gua kedua itu adalah Liga Belgia, Liga Belanda, Liga Portugal. Itu Liga kedua ya Bang ya. Kalau Liga 1 mah level 1 apalagi itu masih jauh. Jadi kita harus realistis, kita dukung semoga masuk di Eropa di level 3 atau 4 dulu. Nggak apa-apa. Tapi tentunya mereka improve. Buktinya untuk di kelas AFF itu jauh banget. Ada masuknya Witan, masuknya Egy, masuknya Asnawi itu ngaruh banget untuk tim ini gitu. Jadi kalau banyak pemain kita yang berkompetisi di luar negeri membawa perubahan gaya bermain, perubahan sikap, perubahan profesionalisme gitu ya. Ya lebih banyak lebih gitu Bang. Kalau dari skill bisa diasah ya atau bisa dilatih gitu. Tapi kalau dari mental dan attitude itu biasanya terbawa dengan bermain di abroad atau ke luar negeri. Kalau bermain di Indonesia nanti kakak-kakaknya lagi ngajak dugem, ngajak main, malah nggak bener nanti gitu. Udah lebih main di luar aja yang jelas gitu. Meskipun nggak menjamin ya Bang, tapi at least lebih bagus kondisinya. Kalau di luar pun jangan terlalu banyak bergaul sama kehidupan malam anak-anak pelajar Indonesia kali ya. Betul. Sudah ada contoh juga kan? Ya. Iya, sudah ada contoh banyak. Makanya Kurniawan ngomong gitu. Ya contoh yang baik sebenarnya Kurniawan Julianto buat adik-adik saat ini. Dan dia ketika bermain sebagai bintang, dia pernah jatuh, dia mampu bangkit. Ya. Saat ini karirnya juga melejit sebagai seorang pelatih kan. Ya. Dan sekarang akan menjadi asisten pelatih di Como Seri B ya. Ya. Nah, kalau Como pelatih sudah, siapa tahu pemain. Iya, betul. Amin. Iya kan? Kita doakan aja Como masuk ke Serie A, baru kalau di Serie A baru ada kemungkinan pemain Indonesia bisa main di Serie A. Moga ya. Karena Como dimiliki oleh kan bisa, Bang. Indonesia. Amin. Iya. Iya. Dulu Pak Erick Thohir begitu tujuannya dia. Waktu itu pernah cerita. Ya. Nanti di DC United dulu diasah dari Amerika. Kalau udah oke, standarnya terpenuhi. Karena pemain Indonesia standar tes fisik, tes kesehatannya nggak lolos untuk bermain di Amerika. Gimana mau main di Italia? Yes. Itu yang berat. Jadi nggak cukup bakat. Ada ujian-ujian selain peringkat negara untuk main kompetisi ya, tapi ada juga tes yang membuat pemain Indonesia itu kalah dari pemain-pemain Eropa, Amerika Latin. Itu pelajaran bagi kita sih. Jadi nggak serta-merta kita bilang, oh Ahlan pertama bagus, bisa main Lazio. Nggak semudah itu. Iya. Sama ini mungkin satu tambahan Bang. Yang gue lihat itu pemain-pemain yang bermain di luar negeri, mereka itu sangat disiplin dalam konteks mereka adalah atlet. Jadi atlet itu hidupnya seperti apa, makannya seperti apa, itu mereka sangat menjaga. Untuk makan satu gorengan aja mereka mikirnya 1000 kali loh. Atau mereka minum wine atau alkohol misalnya, itu mereka mikir 1000 kali. Kalau di Indonesia, atau pemain yang bermain di Liga Indonesia, kebanyakan ditawarin 1000 kali diminum. Ada yang seperti itu, jadinya sulit untuk maju. Nah, yang terlihat jelas banget tuh Witan, Egy, Sadil Ramdhani yang bermain meskipun di Malaysia badannya jadi, dia sudah mulai berpikir bahwa atlet itu harus banyak protein juga. Gitu. Jadi untuk membesarkan badan seperti yang Sintayong katakan, Indonesia tuh malas banget kan untuk angkat berat gitu. Pemain maunya cuma makan lari kencang saja gitu. Mereka tidak mau membesarkan badannya dalam arti punya body, punya postur yang bagus. Nah, ini sudah dilakukan. Jadi menurut gue itu yang tidak dimiliki oleh banyak pemain yang berlaga di Indonesia itu, mereka lupa mereka tuh atlet, bukan artis, bukan selebgram gitu. Meskipun selebgram mendatangkan uang gitu ya, sementara. Tapi kalau udah nggak jadi atlet, nggak jadi sepak bola lagi, hilang itu. Iya, meskipun nggak semua ya Bang ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan sudah mulai terkontaminasi. Ya, ini dunia yang membuat profesionalisme itu semakin ketat dalam persaingan kan. Makanya kalau di luar negeri mungkin mereka ya harus bisa menjaga diri. Kalau nggak kalah dari pemainnya, rekan setim, ya dia kalah, karirnya pun pasti akan
turun kan. Yes. Jadi dia sendiri yang Makanya Cristiano Ronaldo bisa bertahan, Bang, karena dia punya tanggung jawab sebagai atlet. Ya, dia tahu ini profesi dia, ini pekerjaan dia gitu. Yes. Meskipun sudah umur sangat senior ya, tapi 36 masih begitu mainnya. Iya. Badannya masih gila sih. Gitu. Kayak kita gitu badannya. Nah, sebenarnya itu bisa jadi contoh ya. Jangan contoh dia bermain di tim mana ya, Bang ya. Contoh dia profesional sebagai seorang atlet hingga umur 36. Iya. Badannya kayak kita kan, Cristiano. Olahraga terus tapi tambah gendut ya. Olahraga terus makan terus. Oke, Tio, thank you banget. Sorry ganggu waktu liburnya. Thank you, Bang. Bincang-bincang kita. Paling tidak orang dicerahkan sedikit lah, nggak semudah itu menggoreng isu pemain Indonesia ke luar negeri. Hati-hati dengan dampaknya. Hati-hati juga dengan nama Indonesia yang kemudian jadi bahan ketawaan di luar negeri selama lalu kita. Itu. Yeah. Semoga makin banyak pemain Indonesia yang main di luar negeri, Amin. belajar profesionalitas dan pulang membawa pengaruh, membawa aura positif yang lebih bagus buat sepak bola kita. Kapan lagi kita juara? Udah kelamaan nggak juara. Asia Tenggara aja sudah banget juara. Amin. Tapi mungkin kalau orang Indonesia main di sebuah tim Eropa, tentu followers mereka akan banyak, Bang. Biasanya gitu. Keuntungan juga buat mereka. Satunya. Dan yang kita suka adalah kalau gue tanya gitu ya, Tio Nugroho kalau dengar kata negara Gabon, ingatnya siapa? Pasti main sepak bola kan? Iya. Kalau secara negara apaan Gabon? Tapi kalau bilang Aubameyang, belum pernah ke sana juga. Iya gitu kan? Atau misalkan Pantai Gading, ingatnya pasti pemain sepak bolanya. Sepak bola. Iya. Togo, ingatnya pasti pemain sepak bolanya. Nah kita pingin Indonesia selain dikenal dengan Bali, bulu tangkis, ada juga lah dan lewat sepak bola. Meskipun itu misalkan perorangan kayak Adebayor di Togo gitu kan, Gabon melalui Aubameyang gitu. Kita ingin Indonesia adalah gitu yang satu pemain, dua pemain membuat nama Indonesia harum gitu. Dulu pernah Pak Erik ya bikin Indonesia harum sampai saat ini. Erick Thohir Indonesia gitu tahunya. Ya. One day pemain yang mengharumkan, bukan lagi pengelola atau pemilik klub. Thank you Tio, salam buat keluarga, selamat liburan, sehat-sehat terus. Semoga segera pulang ke Jakarta, kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Terima kasih, Bang Wes, sehat-sehat terus. Thank you. Bye. Bye.